Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang teknologi energi angin oleh Pak Tahul Arifin. Klasifikasi energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi fosil yang berasal dari alam dan dapat diperbarui, yaitu satu, energi surya atau fotovoltaik, dua, energi surya termal, tiga, energi bioetanol, 4. Energi biodiesel, 5. Energi panas bumi, 6. Energi gelombang pasang, 7. Energi angin, 8. Energi nuklir, 9. Energi air, 10. Energi biomas. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh gaya, maka selalu terjadi perubahan atau perpindahan. Energi dapat diubah menjadi energi ke dalam bentuk lain, yaitu sebagai berikut. 1. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh kipas angin, mixer, blender, dan lain-lain. 2. Energi listrik berubah menjadi energi kimia. 3. Contohnya pada pengisian aki. 3. Energi listrik berubah menjadi energi kalor. Contohnya adalah pada setrika alat solder. Energi angin. Energi angin adalah energi yang timbul akibat dari sirkulasi di atmosfer yang dipengaruhi oleh aktivitas matahari dalam menyinari bumi yang berotasi. Macam-macam angin, yaitu angin topan adalah pusaran angin yang mempunyai kecepatan hingga 120 km per jam. Angin ini sering terjadi di wilayah tropis karena angin ini disebabkan oleh perbedaan dalam temperatur di suatu daerah. Kemudian angin darat dan angin laut adalah angin darat terjadi pada malam hari karena suhu di laut pada malam hari sangat tinggi. Karena air laut dapat menahan panas matahari pada siang hari. Angin laut terjadi pada siang hari karena suhu di darat lebih tinggi karena pantulan panas matahari meregangkan udara di daratan. Proses terjadinya angin darat dan angin laut ini dapat ditunjukkan pada gambar 1. Kemudian angin pon adalah angin pon terjadi karena udara yang turun mendapat pemanasan secara dinamis yang diikuti turunnya kelembapan nisbi seperti pada gambar 4. Angin muson barat adalah angin muson barat terjadi pada bulan Oktober-April. Bulan-bulan itu kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan. Akibatnya belahan bumi selatan suhu lebih tinggi daripada belahan bumi utara dan angin bertiup dari belahan bumi utara ke belah bumi selatan. Angin muson timur adalah angin muson timur terjadi pada bulan April, Oktober. Saat itu kedudukan matahari berada di belahan bumi utara, menyebabkan benua Australia mengalami musim dingin sehingga bertekanan tinggi, sedangkan benua Asia lebih panas sehingga bertekanan rendah. Ini gambarnya, proses terjadinya angin. Angin gunung dan angin lembah adalah malam hari pegunungan lebih dingin, sedangkan lembah masih hangat. Siang hari pegunungan lebih dulu mendapat pemanasan dibandingkan lembah. Proses terjadinya angin nanti ditunjukkan pada gambar 2. Angin siklon dan angin antisiklon adalah udara yang bergerak dari beberapa daerah bertekanan udara tinggi menuju titik pusat tekanan udara rendah. Angin antisiklon bergerak dari suatu daerah sebagai pusat bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah yang mengelilingi seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nah, ini angin gambar 2, proses terjadinya angin gunung dan angin lembah. Kemudian gambar 3, proses terjadinya angin siklon dan antisiklon.
Tenaga angin merupakan pengumpulan energi berguna dari angin. Pada tahun 2005, kapasitas generator tenaga angin adalah 58.982 megawatt. Hasil tersebut kurang dari 1% penggunaan listrik dunia, meskipun masih berupa sumber energi minor. Di kebanyakan daerah penghasilkan tenaga angin lebih dari 4 kali lipat antara tahun 1999 sampai dengan 2005. Kebanyakan tenaga angin modern digunakan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik dan melakukan kerja fisik seperti menggiling gandum atau memompa air. Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar untuk penghasilan listrik nasional dan juga di dalam turbin industri kecil yang menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih, dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin disebut dengan pembangkit listrik tenaga. Pada tahun-tahun belakangan ini, biaya tenaga listrik dihasilkan angin telah turun banyak dan kini lebih rendah dari biaya listrik dihasilkan bahan bakar. Sejak tahun 2004, tenaga angin telah banyak bentuk penghasilan tenaga baru yang paling murah. Ada ribuan turbin angin yang beroperasi dengan kapasitas total 58.982 megawatt yang berasal dari 69% berada di Eropa. Dia merupakan cara alternatif penghasil listrik yang paling tumbuh cepat dan menyediakan tambahan yang berharga bagi stasiun tenaga berskala besar yang berbeban besar. Penghasilan kapasitas listrik di produksi angin berlipat 4 antara tahun 1999 dan 2005. 90% dari instalasi tenaga angin berada di Amerika dan Eropa. Pada tahun 2010, Asosiasi Tenaga Angin Dunia mengharapkan 120.000 megawatt akan terpasang di dunia. Syarat kecepatan angin. Tingkat kecepatan angin berdasarkan kondisi alam terjadi dijelaskan pada tabel 1, di mana untuk kecepatan angin agar bisa menggerakkan turbin berada pada kisaran 3,4 sampai dengan 5,4. Jerman, Spanyol, Amerika Serikat, India, Denmark telah membuat investasi terbesar menghasilkan tenaga angin. Denmark terkenal dalam memproduksi turbin angin. Kemudian penggunaan angin hanya 1% dari total produksi listrik dunia tahun 2005. Jerman merupakan produsen terbesar tenaga angin, sekitar 32% dari total kapasitas dunia pada tahun 2005. Targetnya akan meningkat. Jerman memiliki sekarang ini 16.000 turbin angin. Saat ini London Eye adalah landasan lepas pantai terbesar di dunia yang menghasilkan energi listrik lebih dari 1.000 megawatt. Ini urutan tenaga angin yang terpasang akhir tahun, di mana pada tahun 2005 Jerman menempati posisi pertama dalam mempunyai energi listrik tenaga angin ini, sekitar 18.428 megawatt untuk tahun 2005. Kemudian Selandia Baru adalah urutan ke-20 dengan kapasitas 168 megawatt. Dan yang terakhir adalah Republik Ceko dengan 28.000 megawatt. Jadi total energi yang dihasilkan oleh angin di dunia adalah 58.982 megawatt. Ini adalah ladang angin di Dithmarschen, Jerman.
Potensi energi angin di Indonesia. Kawasan energi angin melimpah adalah kawasan pesisir pantai, tengah laut, daerah pegunungan, yang saat ini pemanfaatan energi angin masih sedikit seperti Pulau Selayar, Sulawesi Utara, Nusa Penida, Bali, Bangka Belitung. Negara yang memanfaatkan energi angin seperti Amerika, China, Belanda, Spanyol masih banyak lagi lainnya. Dewan Energi Nasional menargetkan PLTB mencapai 250 megawatt pada tahun 2025. Saat ini negara yang melakukan pengembangan renewable energy yaitu Denmark, Irlandia, Portugal, sedangkan di Asia adalah Cina dan India. Energi angin yang dapat dimanfaatkan, energi angin baru dapat dimanfaatkan yaitu bila mempunyai kecepatan dari 2,5 sampai dengan 3 meter per second. Indonesia adalah suatu negara yang dikaruniai potensi alam yang begitu besar. Salah satunya adalah angin yang bersumber dengan mempunyai kecepatan 5 meter per detik yang berada di 120 lokasi dan tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan pantai selatan Jawa. Data angin yang telah dihimpun adalah sebagai berikut. Daerah Blang Bintang, kecepatan anginnya adalah 3,5, Tanjung Pinang 3,75 meter per second, Tanjung Pandan 4,35 per second, Pondok Betung 3,7 meter per second, Margahayu 4,30 meter per second, Rendolo atau Pati 5,33 meter per second. Di sini daerah yang paling tinggi adalah Kupang 5,75 dan terendah adalah Semarang 3,9, dan ini bisa dimanfaatkan energi angin. PLTB Singrap memiliki salah satu PLTB yang terkenal adalah Singrap memiliki 30 kincir angin dengan kapasitas 2,5 kW sampai dengan 75 kW, kecepatan angin 7 meter per detik. Indonesia memiliki potensi hingga 60,6 gigawatt atau 6 megawatt. 6 megawatt dengan rincian NTT 10 megawatt, 10.000 megawatt, Jatim 7.900 megawatt, Jabar 7.036 megawatt, Jateng 5.213 megawatt, Sulsel 4.193 megawatt. Nah, nilai investasi dari PLTB di Indonesia, PLTB Singrap sekitar 150 juta US dollar atau 2 triliun rupiah untuk menghasilkan energi listrik yang bisa mengatasi 80.000 rumah dengan daya 900 volt ampere, merupakan salah satu yang kemudian Jeneponto investasinya 160,7 juta US dollar atau 2,2 triliun yang memiliki 20 turbin dengan kapasitas 3,6 megawatt dengan kapasitas total 72 megawatt. Keuntungan energi angin adalah sumber energi terbarukan tanpa mencemari lingkungan, potensi yang sangat besar, memanfaatkan sumber energi yang berasal dari alam tanpa menimbulkan emisi. Dengan kombinasi energi matahari dapat menjalankan suplai energi listrik yang steady dan handal. Sedangkan kerugiannya memerlukan shortage untuk menambung energi, tidak dapat diandalkan dan tidak mudah diprediksi. Terdapat efek estetika, permasalahan visual wilayah pembangunan tenaga angin, dibutuhkan area yang luas untuk membangun tenaga angin, polusi udara, suara, efisiensi kecil, cost maintenance dari turbin angin cukup tinggi. Sekian, terima kasih.